Selamat berjumpa kembali untuk pembahasan case yang kedua dari topik stokiometri yang akan kita bahas hari ini. Senyawa isopropil alkohol diketahui mengandung atom C, H, dan O. Pada suatu saat dilakukan pembakaran 0,255 gram isopropil alkohol dan menghasilkan 0,561 gram CO2 dan 0,306 gram H2O. Saudara diminta untuk menentukan rumus empiris dari senyawa isopropil alkohol. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi. Kita menuliskan CX HYOZ sebagai simbol dari isopropil alkohol, kemudian direaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Massa yang dibakar sejumlah 0,255 gram. Kemudian CO2 yang terbentuk itu adalah 0,561 gram dan 0,306 gram H2O. Nah, kita akan mengulang kembali terkait dengan konsep neraca massa. Di mana massa sebelum dan sesudah reaksi sama, bisa kita tuliskan dengan massa reaktan akan sama dengan massa produk. Kalau kita bicara terkait dengan massa atom, maka kita akan meninjau bahwa jumlah atom dari suatu reaktan akan sama dengan jumlah atom tertentu pada suatu produk. Kita akan lihat di sini kita punya atom C di isopropil alkohol dan kita punya atom C pada produk CO2. Nah, di sini massa atom C pada reaktan itu harus sama dengan massa atom C pada produk. Kemudian kalau kita meninjau dari atom H, jadi massa atom H pada reaktan itu akan sama dengan massa atom H pada produk. Yang terakhir, kita akan lihat massa atom O pada isopropil alkohol ditambahkan dengan massa dari oksigen untuk pembakaran akan sama dengan massa atom pada CO2 dan massa atom O pada H2O. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan rumus empiris dari senyawa isopropil alkohol, di mana terdiri dari atom C, atom H, dan atom O, dan data yang tersedia adalah data-data produk. Nah, kita bisa mengidentifikasi di awal, yaitu menghitung
massa C terlebih dahulu. Ya. Kita hitung massa C dari produk CO2 kita bisa menghitung dari AR C dibagi dengan MR CO2 dikalikan dengan massa CO2. Kita akan punya 12/44 dikalikan 0,561 gram. Maka akan memiliki massa atom C sebesar 0,154 gram. Data apa lagi yang bisa kita hitung? Iya, betul. Di sini adalah massa H dari produk H2O. Mengapa kita tidak menghitung massa O di sini? Karena O jumlah mol yang digunakan atau jumlah massa yang digunakan untuk pembakaran kita belum tahu, ya. Jadi kita mengawali dari perhitungan-perhitungan yang sudah diketahui nilainya. Di sini massa H sama dengan perhitungan sebelumnya, berarti ARH dibagi dengan MRH2O, dikalikan dengan massa H2O. Kita akan punya 1/18 kalikan massa H2O nya adalah 0,306. Nah, apakah ini sudah sesuai? Kita harus cek terlebih dahulu. Kalau kita menginginkan di sini adalah massa H, kemudian kita harus mengecek berapa jumlah atom H pada senyawa H2O. Berarti ini harus kita kalikan dengan 2. Karena di sini terdapat 2 atom H pada H2O. Sehingga massanya adalah 0,034 gram. Untuk isopropil alkohol kita tuliskan dengan CXHYOZ. Kita sudah mengetahui bahwa massa C dan massa H dari isopropil alkohol sudah diketahui, yaitu di sini kita punya 0,154 gram atom C dan 0,034 gram atom H. Kalau kita jumlahkan di sini kita punya 0,188 gram atom C dan atom H. Sedangkan kita ketahui bahwa massa awal dari isopropil alkohol adalah 0,255 gram. Apa yang terjadi di sini ada perbedaan massa, ya. Di sini ada 0,188, di sini ada 0,255. Nah, ini berarti selisihnya itu adalah
selisihnya itu adalah massa dari atom oksigen pada isopropil alkohol yang bagian ini, ya. Berarti selisihnya di sini adalah kita punya 0,067 gram. Ya. Sekarang kita sudah tahu massa dari atom C, massa dari atom H, dan massa dari atom O. Jika kita mau menginginkan penentuan dari rumus empiris suatu senyawa, maka kita akan menggunakan konsep rasio mol. Oke. Kita tulis kembali, ini adalah konsep rasio mol. Oke. Maka kita harus menghitung mulai dari mol C, mol H, dan mol O. Sehingga mol C itu adalah massa C 0,154 gram dibagi dengan 12 gram per mol akan punya 0,0128 mol. Kemudian mol H kita akan punya 0,034 gram dibagi dengan 1 gram per mol, kita akan punya 0,034 mol. Kemudian mol O itu adalah 0,067 gram dibagi dengan 16 gram per mol, kita akan memiliki 0,0042 mol. Di sini hasil yang sudah kita ketahui kita bagi dengan jumlah mol yang paling kecil, yaitu 0,0042, sehingga saudara akan punya perbandingan. Di sini adalah mol C dibandingkan dengan mol H dibandingkan dengan mol O. Saudara akan punya 3,05. Mol H saudara akan mendapatkan 8,1 dan mol O saudara akan memperoleh nilai 1. Maka rumus empirisnya bisa ditulis dengan pendekatan C8. Bisa ditulis dengan C3, H8, O. Ya. Demikian penjelasan terkait dengan penyelesaian kasus untuk reaksi pembakaran. Sampai jumpa di video berikutnya.